namanya. Untuk kita bersama-sama akan masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, saya ajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab kami meyakini bahwa tiada yang lebih indah daripada memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab segala kemuliaan keagungan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih mulia selain nama-Mu, Yesus Tuhan. Ku angkat suara kami Tuhan, ku angkat suaraku. Mari kita menyanyi pujian bagi Dia. Nyanyi pujian bagi-Mu, alam raya bersorak menyanyikan kebesaran-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, keagungan-Mu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Ku tinggikan kebesaran-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekali kita nyatakan, tiada yang lebih indah, tiada yang lebih indah, oh tiada yang lebih mulia, lebih mulia selain nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami demi Engkau ya Bapa. Ku angkat suaraku, kami nyanyi pujian bagi-Mu, alam raya bersorak menyanyikan kebesaran-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, keagungan-Mu, keagungan-Mu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Tinggikan kebesaran-Mu, kemuliaan hanya bagi. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan kemuliaan hanya bagi-Mu, keagungan-Mu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku tinggikan kebesaran-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan, ku tinggikan kebesaran-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin Bapa. Benar ya Tuhan, bahwa kemuliaan hanya bagi Engkau.
Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas waktu yang sudah Engkau berikan, atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami bersama-sama mau mengagungkan Engkau, mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur Kau mengizinkan ibadah sore ini boleh kami buka Tuhan. Dan Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami. Kiranya segala pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, jika ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang masih ada di tempat ini, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang dapat mengganggu jalannya ibadah kami kepadamu ya Bapa. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, semuanya boleh berikan salam satu dengan yang lainnya, kanan kirinya. Ya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Tadi di lagu pertama kita sudah mengagungkan Dia sebagai Raja. Tapi Dia tidak hanya sekedar Raja. Dia juga adalah sahabat kita. Dan Dia namanya Yesus. Haleluya. Mari kita sembah, kita tinggikan Dia. Kita agungkan Dia. Kita katakan, hidup yang kami pilih Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi kita katakan, bahwa hidup yang kami pilih sekarang membuat kami berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus, Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kami harus nyatakan siapa? Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sebab Kau sahabat kami. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang
sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku. Kita katakan lagi, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Siapa di sini yang bahagia memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus? Boleh dong angkat tangannya dong. Wah, semuanya bahagia ya memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat spesial. Dia bisa sebagai raja kita yang kita agungkan. Dia bisa seperti sahabat kita yang dimana kita selalu bisa curhat, bisa berdoa, bisa bercerita kepada dia. Dia itu adalah Allah yang agung dan Allah yang dekat dengan kita. Tetapi saudara, dia juga sudah mengorbankan nyawanya. Kurang baik apa coba Tuhan kita? Sampai kadang-kadang saya selalu berpikir ya, bahwa siapa saya ini sampai Tuhan tuh mau berkorban bagi saya. Kasih Tuhan itu dalamnya tak terselami dan tidak bisa kita pikirkan. Karena itu kita mau nyatakan kepadanya bahwa kasih-Mu teramat dalam Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu itu ya Bapa, seumur hidup kami ingin menyembah-Mu dan kami ingin mengagungkan Engkau. Sebab Kau adalah Tuhan yang sangat amat baik bagi kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Melalui lagu ini kita bisa merasakan betapa dalamnya kasih itu. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darahnya sudah tercurah di atas kayu salib menebus kita.
Bersama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kami sembah Kau ku Tuhan. sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau terlampau baik. Kau ku Kami sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, Umur hidupku ku mau menyembah-Mu. seumur hidup kami. Umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau baik. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena Dia sudah terlampau baik untuk berkorban demi kita. Ia layak ditinggikan, Ia layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk dengan lembut kita katakan, Yesus, ku sembah. Dengarlah jemaat-Mu berdoa kepadamu, menyatakan komitmen mereka bahwa keinginan dari hati kami adalah untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kami sembah. Haleluya, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Keinginan kami untuk meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Bapa, inilah kerinduan hati kami. Kami bersyukur
kami memiliki Allah seperti-Mu. Yang agung dan mulia. Yang dekat dengan kami. Bahkan rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Bagi kami. Kami merasa berharga di mata-Mu ya Bapa. Sebab memang kami berharga. Kau datang ke dunia ini untuk mencari Tuhan. Hati-hati seorang penyembah. Yang mau datang kepadamu. Yang mau mengagungkan Engkau, yang rindu akan urapan-Mu. Kami bersyukur bahwa urapan-Mu kami rasakan pada saat ini. Bapa, saat ini kami sudah selesai memuji meninggikan Engkau. Kami ingin duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, Kau memberkati hamba-Mu. Bapak Pendeta Stephen Hizkia Pele yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang berbicara melalui mulut bibirnya ya Bapa. Apa yang hendak Kau katakan? Apakah kehendak-Mu? Apakah yang Kau mau? Beliau dapat menyampaikannya melalui mulutnya ya Bapa. Berilah kepada kami ini hati seorang murid ya Bapa. Seperti Maria yang tenang duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan pengajaran Tuhan. Kami siap, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, selamat sore semua. Saya berharap kita penuh sukacita sore hari ini. Meskipun beberapa orang di antara kita yang belum pulang ya sampai sore ini. Dari pagi sampai sore. Tapi tidak membuat kita patah semangat. Atau karena lelah sehingga kita menjadi tidak semangat lagi dalam melayani Tuhan. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang waktunya Tuhan, tentang kairos, tentang berjalan di dalam waktunya Tuhan. Saya membayangkan Bapak Ibu bahwa memang kita tanpa mungkin ya kita sadari kita itu sedang berjalan di dalam waktunya Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu hari ini itu di dalam waktunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membuat kita berhenti sejenak, merenungkan segala hal dalam hidup ini. Dan kita mulai memikirkan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan membuat kita harus bekerja ekstra untuk melayani Tuhan. Kalau dilihat ya ketika kita memulai pelayanan sore, sedikit gambaran buat kita semua, yang menjadi tantangan besar pada waktu itu adalah masalah yang melayani di mimbar. Tapi jauh dari benak pikiran saya sendiri berpikir kalau bisa menjadi variasi dalam pelayanan. Ada yang selama ini kita kenal cuma duduk main musik. Tadi backing vokal loh. Oh nunduk dia. Kan kita gak pernah berpikir gitu. Saya waktu itu suka guyon-guyon. Nanti mimpin pujian. Mika juga bilang, Om Stephen ikut mimpin pujiannya. Oh siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut? Ya kalau memang harus ya oke gitu loh. Walaupun jangan menilai suaranya. Gitu. Langsung ditangkap. Ibu Rosmawati dulu deh. Nah saya membayangkan kadang-kadang saya berpikir jujur ya Bapak Ibu. Kita ini kerjanya melayani Tuhan itu kerjanya memang benar-benar luar biasa gitu ya. Satu hal yang saya selalu renungkan dalam hidup ini, Tuhan biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu ya, jadi kita tidak bisa mengukur apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sesuatu yang terbaik.
Meskipun kita selalu berkata kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya yakin dan percaya di dalam kondisi yang sangat maksimal kita melayani Tuhan di gereja ini, tetap masih ada kekurangan. Tapi jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya sudah melihat ya pelayan Tuhan di gereja ini. Saya tidak bicara gereja lain, tapi saya menyoroti gereja kita. Dalam kondisi pandemi 2 tahun lebih sampai hari ini. Mereka bekerja memberikan waktu untuk melayani Tuhan dan tenaga. Apalagi Bapak Ibu tahu, waktu kita lagi berjuang keras untuk memperlebar kembali ruangan ibadah ini. Tiap hari ada di sini. Saya guyon gini, kalau sampai gak masuk surga awas ya. Coba-coba aja awas gak masuk surga. Ini kayaknya marah ke Tuhan gitu ya. Guyon gitu. Keterlaluan loh, tinggal kasur sama bantal kita gak bawa ke sini coba. Kalau hari Minggu. Tapi saya merenungkan lagi dan belajar memahami tentang kairos, tentang waktunya Tuhan. Apakah kita di sini menyadari bahwa kita sebenarnya digiring Tuhan untuk masuk di dalam anugerah Tuhan yang besar? Walaupun itu tidak sederhana loh. Bicara anugerah itu sesuatu yang enak. Tapi kita masuk di dalam anugerah Tuhan, banyak hal yang perlu kita korbankan dalam hidup ini. Untuk kita betul-betul ada di dalam anugerah Tuhan. Jangan mempersepsikan anugerah Tuhan seperti ini. Kita terima, duduk, santai, pangku tangan, pangku kaki, selesai. Bapak Ibu datang ke gereja ini punya waktu dan tenaga loh. Ada korban uang di dalamnya, korban waktu, capek, jauh dari sana, macet-macetan, datang ke sini. Tapi kita dibawa di dalam waktunya Tuhan. Karena itu sore ini saya ingin membahas sesuatu yang penting tentang memahami waktunya Tuhan. Ada belajar dari 2 tokoh Alkitab ya pada sore hari ini. Kita bicara tentang waktunya Tuhan. Yang pertama kita belajar dari tokoh Abraham. Nanti kita lihat ya, apa yang kita akan dapatkan dari tokoh Abraham ini. Kita buka dalam Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kalau kita lihat dari pembacaan dari Kejadian pasal 11 ini, bagaimana tahap pertama Abram itu meninggalkan tempat kediaman dia di Ur Kasdim. Kalau kita koreksi atau kita cross check di dalam Kejadian pasal yang ke-12, kita lanjut baca langsung dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Dari pasal 12 ini kita menemukan keterangan yang jelas bahwa panggilan Allah kepada Abram itu letaknya di Haran. Jadi Allah memanggil Abram itu ketika Abram berada di Haran. Sementara dalam pasal 11 tadi yang sudah kita baca, mereka meninggalkan Ur Kasdim itu sebelum Allah memanggil Abram. Kalau kita lihat dalam pasal 12. Tetapi mereka meninggalkan tanah Ur Kasdim itu di pasal 11. Apakah ada kesalahan informasi kepada kita? Di mana Allah memanggil Abram? Nah, kalau kita lihat sebetulnya memang Allah telah memanggil Abram itu tepatnya di Ur Kasdim. Jadi panggilan kedua itu ketika dia ada di Haran. Dalam pasal 12 tadi mereka ada di Haran. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang kedua, di situ kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Stefanus mengatakan bahwa bapa leluhur mereka Abraham itu mendapatkan Allah menampakkan diri kepadanya ketika berada di Mesopotamia. Saya punya satu gambar, mungkin bisa langsung ke gambar ini. Anak panah yang di bawah ini yang hitam ini Ur Kasdim. Dan itu tepatnya Mesopotamia. Daerah Mesopotamia. Haran itu ada di atas. Kalau sekarang itu Ur Kasdim itu dalam catatan sejarah itu adalah Irak, daerah Irak. Kalau Haran itu daerah kekuasaan Turki untuk hari ini. Jadi salah satu kota di negara Turki. Turki kita tahu dulu diidentifikasi adalah kota Efesus pada zaman pelayanannya Timotius. Sekarang menjadi Turki. Jadi Stefanus mengatakan bahwa Abram ini mendapatkan atau dijumpai Allah. Allah menampakkan diri kepada Abram ketika di Mesopotamia sebelum di Haran. Berarti di Ur Kasdim. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah firman Tuhan seperti Musa. Kalau Allah menampakkan diri kepada mereka pasti ada sesuatu yang Allah mau sampaikan. Jadi kesimpulan bahwa Abram memang sudah menerima panggilan atau sudah Allah menyatakan sesuatu kepadanya itu di Ur Kasdim. Tetapi dalam pasal 12 ketika mereka di Haran, di situ Allah mempertegas panggilan kepada Abram untuk meninggalkan Ur Kasdim dan Haran, pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Allah kepada Abram. Dari perjalanan ini, karena nanti tembusnya di Kanaan. Dari perjalanan ini tidak dicatat apakah Abram menyadari dia berada di dalam zonanya Allah. Allah punya rencana yang begitu luar biasa, satu tahap demi satu tahap kepada Abram. Sampai Allah membawa dia kepada rencana Allah yang besar. Menjadikan Abram ini sebagai sebuah bangsa yang besar. Karena dari Abram inilah lahir sebuah bangsa yang besar. Saya mau bilang begini, dalam kehidupan kita Allah mau menunjukkan waktu Tuhan dalam kehidupan kita itu tahap demi tahap. Dan kita hanya berjalan di dalam tahapan-tahapannya Tuhan. Jadi kita harus bisa menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita.
Ada dua hal yang menarik dalam kehidupan Abraham ini. Dikatakan dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham itu tidak menolak apa yang disampaikan Allah kepada dia. Ketika Allah menampakkan diri di Ur Kasdim, saya percaya Allah bicara sesuatu kepada dia di sana. Walaupun tidak ada di dalam Alkitab menjelaskan Allah bicara sesuatu. Karena terang menderangnya apa yang dikatakan Allah kepada Abraham itu ketika dia sudah di Haran. Ketika Tera ayahnya mati, lalu Allah menyatakan diri kepada Abraham, pergilah kamu dari sini, dari negerimu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Allah sudah bicara kepada dia. Dan Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan Abraham. Dan Abraham hanya mengikuti apa yang menjadi alur ceritanya Allah. Dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Berada di dalam waktunya Allah. Berada di dalam rencana besarnya Tuhan. Itu yang selalu menjadi pemikiran dalam kehidupan saya. Tuhan, bukan soal gerejanya kecil atau besar. Tapi yang menjadi pemikirannya adalah kita harus berjalan di dalam rencananya Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan, Abraham tidak pernah berpikir jauh sebelumnya dia akan memiliki generasi yang luar biasa hebat, yaitu bangsa Israel. Kita mungkin tidak akan menikmati lagi GKT ke depan menjadi sesuatu yang besar. Tapi kita adalah pelaku sejarah di dalamnya. Amin. Kita di bagian di dalam sejarah Allah menuntun kita satu tahap demi satu tahap. Dan kita diajarkan untuk taat, untuk berjalan di dalam waktunya Tuhan. Sampai tiba pada saatnya di mana kita melihat nanti gereja kita akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Abraham dipakai oleh Allah begitu luar biasa. Kita akan lihat nanti ke depan yang backing vokal tadi khotbah di sini. Backing vokal di sini kan nggak nunjuk sini, nunjuknya di sini. Oh kalau Bu Dewi mah tenang, anak tiranus. Nah, ya kan? Jadi kita lihat bagaimana Abraham ini luar biasa. Ada dua hal yang saya katakan tadi yang dimiliki oleh Abraham. Yang pertama adalah iman. Abraham ini memiliki iman. Dia percaya dengan Allah. Dia punya iman yang luar biasa. Makanya dia dijuluki atau disebut sebagai bapa orang beriman. Jadi di dalam menangkap rencana Allah, di dalam memahami rencana Allah, satu hal yang harus kita punya iman. Amin. Kalau kita nggak punya koneksi iman, kita tidak bisa menangkap rencana Allah dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen yang gagal menangkap waktunya Tuhan karena nggak punya iman. Itu yang selalu mendorong hidup saya untuk tetap beriman. Dan tetap belajar menangkap waktunya Tuhan dalam hidup saya. Waktunya Tuhan dalam hidup kami keluarga masih di GKT. Sampai kapan? Tidak tahu. Waktunya Tuhan. Tapi ketika saya berjalan di dalam waktunya Tuhan dan membiarkan diri Tuhan bekerja di dalam waktunya Tuhan, maka saya percaya di sana ada berkat Allah yang besar. Ada 3 berkat kan yang menyertai Abraham. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan memberkati orang yang memberkati engkau. 3 berkat besar yang diberikan Allah buat Abraham. Jangan takut. Kalau kita dikutuk orang. Jangan takut. Karena kita di dalam rencana besar. Allah cuma bilang begitu. Pergi. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau.
Bisa dibayangkan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Aku akan memberkati orang yang juga memberkati engkau. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kaget nanti satu waktu kita punya perusahaan yang besar dan bisa memberkati banyak karyawan. Wah, terlalu besar mimpi itu Pak Stephen. Memang Tuhan selalu punya mimpi besar buat kita. Amin. Tuhan gak pernah punya mimpi kecil buat kita. Abraham ini mimpinya besar. Abraham ini sesuatu yang besar yang diberikan Allah kepada dia, bukan kecil. Yang kedua, yang dimiliki Abraham adalah ketaatan. Tadi iman, yang kedua ketaatan. Dalam memahami waktunya Tuhan, dibutuhkan ketaatan. Untuk memahami waktunya Tuhan, dibutuhkan ketaatan. Taat menjalaninya. Abraham taat di dalam Tuhan. Iman dan ketaatan menjadi hal yang penting dalam kita menjalani waktunya Tuhan. Iman dan ketaatan menjadi sesuatu yang penting di dalam kita menjalani waktunya Tuhan. Kita sedang menunggu nih waktunya Tuhan ini yang luar biasa. Mungkin kita greget hari-hari ini. Tuhan, gimana nih Tuhan? Tuhan, waktunya Tuhan tiba. Selama kita punya iman dan punya ketaatan, maka waktu Tuhan akan indah dalam hidup kita. Yang kedua, saya tidak terlalu panjang ya. Yang kedua, pribadi Yusuf. Apa yang kita dapat dari pribadi Yusuf? Kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 9. Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yusuf mendapatkan mimpi yang besar. Terlihat ngaco mimpinya ini. Tapi dia mendapatkan mimpi yang luar biasa besar. Kita ada mimpi enggak? Dapat mimpi enggak tadi malam waktu tidur? Ada Pak, dikejar setan. Terus ngigau gitu ya, ketakutan. Yusuf mendapatkan mimpi. Berapa kali dia mendapatkan mimpi? Berapa kali mendapatkan mimpi? 2 kali. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang ke-9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. 2 mimpi yang berbeda tetapi menceritakan satu hal yang sama, di mana Allah mau menjadikan Yusuf sesuatu yang besar. Dan Allah membawa Yusuf kepada mimpi yang luar biasa itu. Makanya banyak-banyaklah bermimpi kita. Mudah-mudahan dari antara 10 yang kita mimpikan, 1 yang bisa jadi. Udah 1 mudah-mudahan lagi. Harusnya pasti gitu. Pasti 1 yang jadi. Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan 2 kali. Di dalam mimpi Yusuf dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan tentang masa depan hidupnya. Masa depan hidup yang luar biasa. Dan juga menjadi bagian dari masa depan bangsa Israel. Setelah itu terjadi, baru mereka sadar bahwa ini bicara tentang masa depan yang luar biasa.
Tetapi ketika Yusuf menjalani mimpi itu, dia mendapatkan begitu banyak ujian dalam hidupnya. Saat dia dibawa Tuhan kepada mimpi yang besar itu. Ini waktunya Tuhan. Ini rencana besar Tuhan dalam hidup dia. Ada penyataan mimpi. Ada tindakan dia berjalan di dalam mimpi itu sampai pergi ke tempat yang Tuhan izinkan dia pergi. Dan ada pembuktian Tuhan dalam hidupnya. Ada panggilan Tuhan buat Abraham. Ada tindakan dari Abraham untuk melangkah ke tempat yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan ada pembuktian Tuhan dalam hidup dia. Ada penyataan buat GKT dan ada tindakan dari kita, maka ada pembuktian Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tidak mungkin berlainan Bapak Ibu. Kalau mimpi dari Tuhan selalu pasti nyambung. Kalau mimpi dari kita, harapan kita saja dan mimpi dari kita mungkin bisa terjadi miss di tengah jalan. Tapi kalau mimpi dari Tuhan, Tuhan tunjukkan mimpinya dan kita disuruh melangkah ke mimpi itu, berjalan di dalam rencananya Tuhan, dan Tuhan membuktikan apa yang menjadi mimpi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pasti kita harus belajar memahami apa yang menjadi mimpi atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Yusuf mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Mulai dari dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar Midian. Saudagar-saudagar Midian menjual kembali dan dibeli oleh Potifar. Seseorang yang punya jabatan penting di Mesir. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, lalu dipenjarakan karena istri Potifar menginginkan Yusuf. Ini dia beneran bukan ya? Foto aja. Ganteng dia seperti saya. Ada yang ketawa aneh. Istri Potifar itu suka, tapi dia nggak mau. Lalu dia dipenjarakan karena difitnah. Kalau kita lihat ya rentetan peristiwa yang dialami oleh Yusuf yang begitu pahit tidak membuat Yusuf berhenti menjalani semua rencana Tuhan dalam hidupnya. Yusuf tetap menjalani semua dengan segala kesabaran. Yusuf tetap taat kepada Allah dan tidak melanggar aturan Tuhan. Ya, ini rentetan peristiwa yang dialami Yusuf yang begitu pahit. Jadi kalau kita sedang mengalami masa-masa pahit hari-hari ini, kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, percayalah kita akan keluar dari situasi itu. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, jangan keluar sendiri dari situasi itu, cari jalan keluar sendiri. Kita gak kuat menelan pil pahitnya, terlalu menyakitkan kehidupan kita. Sehingga kita berusaha untuk keluar, cari jalan keluar sendiri. Yusuf tidak menyerah, dia tetap menjalani. Dia menangkap mimpi Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan dia berjalan di dalam mimpi yang besar itu. Kalau untuk mendapatkan sesuatu yang besar, butuh korban yang besar. Amin. Action yang besar. Ya kan? Jadi tantangannya harus besar. Kita mau gereja yang besar Tuhan, tapi tantangannya kecil aja. Jangan gede-gede. Gak kuat. Tantangannya pasti lebih besar. Semakin tinggi kita terbang, kencengnya angin itu semakin kita rasakan. Tiupan angin itu. Ya kan? Semakin kita diangkat Tuhan menjadi sesuatu yang besar, badai semakin besar bertiup ke arah kita. Tapi kita harus kuat, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Janji Allah kepada Abraham apa? Dia akan menyertai Abraham. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji itu tidak ditarik Allah loh. Kemana kita pergi Tuhan akan sertai kita.
Apa yang kita lakukan, Tuhan sertai kita. Apa yang kita kerjakan di gereja ini, Tuhan beserta dengan kita. Harus menangkap waktunya Tuhan dalam hidup ini. Memang kita sedang berjuang. Hari-hari ini sedang berjuang. Kondisi belum baik-baik banget, belum. Masih sedang berjuang. Suhu politik masih sedang naik begitu tinggi. Keadaan dunia yang masih kacau balau. Ya kan, perang masih begitu luar biasa terjadi di daerah-daerah sana gitu. Eropa ya. Ekonomi masih terganggu. Belum baik-baik. Kalau kita mau gali pembahasan kitab Wahyu, mengerikan Bapak Ibu. Satu saat kalau Tuhan izinkan waktunya Tuhan, ada ayat mengatakan secupak gandum sedinar. Kita akan dibawa dalam satu kesulitan yang luar biasa. Tapi dari begitu mengerikan penulisan kitab Wahyu, saya menjumpai firman Tuhan mengatakan orang yang berharap kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Gak usah takut. Orang yang berpegang teguh kepada janji Tuhan dan selamat dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya mengalami hal-hal yang membuat kita terlalu terpuruk dalam hidup ini. Kalau kita mengalami ujian, itu bagian dari peningkatan kualitas iman dan rohani kita. Meningkatkan kualitas iman dan rohani. Karena Allah juga mau ya kita punya kualitas rohani yang unggul. Bibit yang unggul. Jadi harus ada masalah. Abraham itu berjalan itu enggak. Kalau kita lihat gambar tadi ya. Dari tanah Ur Kasdim itu menuju ke Haran. Perhitungannya kurang lebih 900 lebih kilometer. Dari Haran menuju ke Kanaan sama. Jadi itu kurang lebih udah mau tengah-tengahnya gitu. Dia harus berjalan terus. Dan banyak tantangan. Belum lagi kalau kita lihat generasi yang keluar. Yang lahir dari Abraham itu adalah Israel. Menjadi bangsa yang besar. Mereka harus meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Dibuat Allah berputar-putar di padang itu. Di dalam waktunya Tuhan. Bukan waktunya mereka. Bukan waktunya Israel tapi waktunya Tuhan. Waktunya Allah. Dibuat mereka berputar-putar dalam waktunya Allah. Sampai mereka tiba di tempat tujuan yang Allah mau. Ini bukan soal jarak Bapak Ibu. Bukan soal kita dibuat berputar-putar. Tapi soal waktunya Tuhan. Amin. Jadi kalau belum waktunya Tuhan, sabar. Abraham dan Yusuf, dua tokoh yang mengajarkan kita dalam menantikan waktunya Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Dia. Di dalam belajar memahami waktunya Tuhan. Next bisa dilanjutin. Terus aja. Ya, di dalam belajar memahami waktunya Tuhan ada 3 hal yang perlu kita pegang Bapak Ibu. Yang pertama apa? Sabar. Dalam memahami menjalani waktunya Tuhan sabar. Kalau belum waktunya Tuhan jangan dipaksa. Kita yang seringkali memaksa Tuhan. Sudahlah Tuhan, terlalu capek. Sabar di dalam menantikan waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terindah buat kita. Amin. Tuhan membuat kita dididik dulu di dalam zona itu. Rohani dan iman kita dididik Tuhan di situ. Disitulah ujian yang paling ngeri-ngeri sedap buat kita. Ngeri-ngeri sedap. Masalah sabar ini. Menantikan waktunya Tuhan. Israel gak akan pernah membayangkan 40 tahun menyusuri padang yang belantara itu yang tandus. Padang pasir yang tandus. Tidak dikasih tahu Tuhan dulu 40 tahun ya. Lewat sini, nanti lewat sini, nginep di sini begini. Nggak ada. Jalanin aja. Kalau tiang awan dan tiang api bergerak, mereka bergerak. Kalau dia diam. Jangan macam-macam. Itu kan menggambarkan tentang penyertaan Tuhan kan. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kalau dia berhenti mereka berkemah di situ.
berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin juga berbulan-bulan di situ. Kalau dia bergerak, maka mereka bergerak dalam waktunya Tuhan. Kalau mereka belum bergerak, tiang awan dan tiang api belum bergerak, lalu mereka bergerak, mereka keluar dari rencana Allah. Jadi jangan pernah bergerak kalau Tuhan belum suruh bergerak. Amin. Itu yang kita pelajari. Tapi saya percaya GKT disuruh Tuhan bergerak. Sampai bisa kita melayani. Disuruh Tuhan, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap minggu jangan pulang rumah. Pagi datang sampai malam. Disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan ya, begitu. Tapi sih nggak dengar ya, nggak dengar langsung. Jadi yang bilang Pak Stephen dengar dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan bergerak, sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Kok nggak gerak-gerak ini tiang awan, tiang api ya? Dia mulai hitung jam nih. Kok nggak jalan-jalan? Udah bosan di sini loh. Udah lama di daerah ini, kok nggak jalan-jalan? Biarkan berjalan menurut rencana Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tetap setia. Karena udah bosan ya udah nggak jadi setia lagi. Dalam menantikan waktu, memahami waktunya Tuhan, tetap setia. Setia ini gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ngomongnya enak, ya di kita juga sama, ngomongnya gampang. Tapi untuk belajar setia, itu bukan perkara gampang. Sekolah ini panjang Bapak Ibu. Sekolah setia ini panjang. Ujiannya seumur hidup dalam kehidupan kita. Karena ujian ketaatan, ujian kesetiaan tidak memiliki waktu. 20 tahun saja. Seumur hidup kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Nggak ada batasan waktu, batasannya pas kita kembali ke rumah Bapa di surga. Itu ujian setia, ketaatan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang kita taat dari hari ini, maka sampai ajal menjemput kita harus setia kepada Tuhan. Berat. Kita tuh kayak boneka ya, padahal bukan. Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang agung, yang mulia Bapak Ibu. Kita punya hak dalam hidup ini. Tapi kok kita hanya mengerjakan rasa cuma di waktunya Tuhan terus. Mulai bosen. Enggak Bapak Ibu. Makanya harus berdoa terus sama Tuhan, berikan kita sukacita dan semangat. Amin. Kita manusia-manusia berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir kita, ya memang kita hidupnya diatur oleh Tuhan kan. Memang diatur oleh Tuhan di dalam zona dan waktunya Tuhan. Tapi jangan selalu berpikir terlalu jauh gitu. Kita ini cuma diatur-atur Tuhan, disetir ke sana ke sini. Karena kita memang ada di dalam dunia sih, jadi kita merasa seperti kita nggak berdaya. Padahal Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Terakhir, tetap beriman. Tetap beriman. Ya kan? Apa namanya tema gereja kita, visi apa namanya, beriman, hidup dalam firman, kelak berkemenangan. Tetap beriman, itu fondasi utama kita kepada Tuhan. Beriman. Ada orang yang mulai tidak mau beriman ketika dia sulit memahami waktunya Tuhan. Abraham tetap beriman sampai akhir hayat hidupnya. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Jadi dalam menantikan waktunya Tuhan atau belajar memahami waktunya Tuhan, maka dibutuhkan apa? Beriman kepada Tuhan. Pokoknya beriman aja dulu. Sabar, tetap setia, dan tetap beriman kepada Tuhan. Nanti kita lihat karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita. Akan lahir generasi-generasi baru di gereja ini. Untuk menjadi panglima-panglima perang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Meskipun terkesan guyon. Tapi anak saya sudah baptis orang loh. Kalau ngomong istri saya. Dia kemarin berenang dengan teman-teman sekolah. Acara sekolah. Berenang. Terus divideoin sama temannya. Videoin. Ya yang dibaptis ya.
Kubaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semoga kau jadi Kristen. Astaga Tuhan. Maminya bilang begini, kamu jadi hamba Tuhan. Dia cuma diam. Ya kita berharap ya. Main-main nih, sebenarnya main-main ya, itu bukan beneran. Tapi kan ada videonya, saya lihat, aduh. Orang di situ pada ketawa semua. Bahaya ini anak ini. Lanjutkan. Kalau bisa jadi pemberita Injil cilik remaja lah ya, buat banyak orang. Gak apa-apa, bagus itu ya. Yang penting jangan terlalu berani, nanti tabok orang nanti ya. Yang terlalu harus pakai hikmat juga dalam hal semacam itu. Kita mengharapkan generasi-generasi baru di gereja ini untuk lahir dan terus berada di dalam waktunya Tuhan. Itu penting. Didorong setiap anak-anak muda di gereja kita. Orang-orang tua butuh peranan penting ya untuk mendorong anak-anaknya untuk yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Saya aja dengan Pak Aron masih muda begini semangat loh melayani Tuhan. Kami ini yang paling termuda dari antara youth yang ada. Tapi semangat dia luar biasa melayani Tuhan. Bernard tiap hari ke sini. Luar biasa gitu. Tiap hari ke sini ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau dilihat dengan kasat mata kelihatannya kerjaan yang kayak apa sih? Tapi itu semua berkaitan dengan pelayanan di gereja ini. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri menumbuhkan semangat dalam kehidupan kita untuk memahami waktunya Tuhan. Jangan heran nanti satu waktu Tuhan akan nyatakan sesuatu yang besar buat kita semua. Karena kita belajar dari perkara yang kecil. Ya kan? Kita belajar dari perkara yang kecil. Tetap saling bantu di dalam doa untuk pelayanan di tempat ini. Saya berharap ke depan ibadah sore dan ibadah pagi lebih banyak lagi jemaat yang datang. Dalam waktunya Tuhan. Dalam waktunya Tuhan. Kita belajar mencintai Tuhan. Amin. Belajar mencintai Tuhan. Dengan pekerjaan yang kita lakukan dalam pelayanan. Mencintai itu bukan hanya dengan mulut dan kata-kata. Aku mencintaimu Tuhan. Ada lagu bilang, aku mengasihi Engkau Yesus. Lagu di Manado banyak itu kalau saya dulu waktu belum bertobat kita suka nyanyi itu di gang-gang. Sini botol banyak. Ku mengasihi, mabuk nyanyi. Oh mengasihi kan cuma lagu doang kan. Gak masalah kita nyanyi lagu itu. Tapi yang dimaksud kita belajar mengasihi Tuhan dengan tindakan kita. Salah satu tolak ukurnya adalah kita mau tunjukkan Tuhan aku mau melayani Engkau. Melayani Tuhan. Mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita memahami waktunya Tuhan, memahami apa yang menjadi rencana besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian lebih dalam lagi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu siapkan hati kita, khususkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu,
hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada Di dekatmu dengan segenap hati. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. sama-sama katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, Silakan kepada Ibu Gembala. dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita kepada Tuhan dengan mengakui segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini kita masing-masing mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita makan dan minum perjamuan kudus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita memasuki saat teduh. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mati di kayu salib buat menebus dosa kami supaya kami terluput dari maut. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjalankan perintah-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh makan dan minum semeja dengan Engkau. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami kembali di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mohon kuasa yang daripada-Mu boleh turun atas perjamuan kudus yang sebentar akan kami makan dan minum. Biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini Tuhan.
Dan biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi kekuatan baru buat kami. Mari saudara, kita akan makan bersama-sama. Dan kita bangkit berdiri. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, mengucap syukurlah dan katakan pergumulan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat yang mengucap syukur atas kasih-Mu menebus dosa kami. Juga Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu yang bergumul dengan pergumulan hidupnya Tuhan. Kiranya Bapa merindukan kesembuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang merindukan pemulihan, Kau pulihkan Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan, Kau tolong Tuhan. Biarlah Tuhan perjamuan kudus ini sungguh-sungguh memberi kekuatan baru dan hikmat atas setiap anak-anak-Mu yang beriman kepadamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu ada yang terbaik. Kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan menyanyikan lagu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan bagi saudara yang ingin membawa persembahan persepuluhan, sudah dapat memasukkannya di kotak yang di depan. Kita nyanyikan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tukupkan. Kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Seumur hidupku. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Kami siap Kau pakai.
untuk seluruh hidup kami boleh mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti akan rencana-Mu. Dan saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang membawa persembahan persepuluhan, taat melakukan perintah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, cinta kasih anak-anak-Mu ini boleh menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu Tuhan. Dan membukakan bertingkap-tingkap langit dan menurunkan berkat yang dari atas itu kepada setiap anak-anak-Mu yang sudah melakukan hal ini. Berkati Tuhan. Limpahkan berkat-berkat damai sejahtera dan kesehatan. Berkat kebahagiaan. Berkat-berkat jasmani dan rohani Tuhan. Turun atas setiap anak-anak-Mu yang taat membawa persembahan persepuluhan. Bapa, kami teringat untuk anak-anak-Mu yang belum bisa memberikan persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati supaya berikutnya kami semua dapat membawa persembahan persepuluhan ke hadapan-Mu. Tuhan, tolong pengelola dari gereja-Mu ini yang mengelola keuangan untuk dapat mengelola apa yang Kau percayakan ini dengan baik sesuai dengan firman-Mu dan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang memang mendapat bagian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama tadi melaksanakan perjamuan kudus dan sudah memberikan persepuluhan. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan terlebih dahulu memperhatikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Oke, kita langsung mulai saja dari hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, ada persekutuan doa puasa yang dilaksanakan setiap jam 6 sore secara onsite tentunya dengan protokol kesehatan dan juga melalui online streaming YouTube dan Zoom. Diharapkan untuk bagi Bapak Ibu yang mau ikut persekutuan doa puasa sebisa mungkin datang ke tempat ini. Nah, tapi kalau misalnya berhalangan bisa mengikutinya via Zoom dan YouTube. Nah, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan atau sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Hizkia Pele. Kemudian pada hari Kamis 6 Oktober 2022 ada pesan singkat yang akan disiarkan secara streaming YouTube dan yang berkhotbah adalah saya sendiri. Oke, kita lanjut di minggu Minggu 9 Oktober 2022 ibadah raya dilaksanakan 2 kali seperti pada hari ini pagi jam 10 dan sore jam 5. Dan yang pagi kita akan menikmati ibadah secara onsite dengan protokol kesehatan dan disertai dengan streaming YouTube. Firman Tuhan dibawakan oleh saya sendiri, Saudara Pendeta Mika Nugrahman. Ya, terlalu tua kalau Bapak. Dan ibadah sore pukul 5 akan diadakan hanya secara onsite seperti pada saat ini. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Kurniawan, PhD. Nah, bagi yang belum tahu siapa nih Bapak Pendeta Handi Kurniawan? Bapak Pendeta Handi Kurniawan itu adalah yang selalu menyumbangkan renungan di Warta Jemaat. Jadi kalau di Warta Jemaat ada penulisnya HK gitu kan, itu Handi Kurniawan. Nah, nanti kita akan berkenalan minggu depan, jadi saudara harus datang. Oke, nah terus ada juga ibadah sekolah minggu pukul 10 pagi secara onsite dengan protokol kesehatan dan juga disertai dengan Zoom. Dan cerita akan dibawakan oleh Kalolita. Pada minggu ini ada 3 orang yang berulang tahun, yaitu Saudara Reinhard tanggal 21 September, Ibu Ariana 29 September dan wah ini siapa ini? Ibu Tian. Yeay. Orangnya ada di sini itu saudara yang berpakaian baju merah marun di sana. Beliau adalah tangan kanan dari sekolah minggu. Oke. Selamat ulang tahun Kak Tian, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil saudara membawakan persembahan di kotak yang tersedia di depan. Dan kalau yang masih belum menerima amplop bisa mengambilnya di pintu belakang sebelah sana. Kita akan mengangkat pujian Kami Terima.
tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. kita akan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Musik memuji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk bawa-bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti ada mujizat-Mu Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti ada mujizat-Mu. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebelum kita berdoa, saya ingin menghimbau kita semua untuk melakukan ketaatan Tuhan. Seperti tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa kita tuh harus taat. Kalau taat itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi tidak melakukan larangan Tuhan. Nah, dalam hal ini mari kita taat untuk melakukan amanat agung. Kita ini sebagai gereja kita tidak terbiasa ya. Sekian belas tahun tidak terbiasa. Karena itu saat ini saya mengajak kita semua masing-masing. Mari kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjadi saksi itu bukan harus menceritakan kronologis dari Tuhan Yesus lahir sampai dengan naik ke surga. Tapi menjadi saksi itu kita bisa ceritakan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Ketika ada yang sakit kita bisa cerita, waktu itu saya sakit. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Memang melalui dokter, tapi ternyata Tuhan memberi mujizat. Karena harusnya saya begini, tapi kenyataannya begitu. Itu saksi. Mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita menjadi alat-alat Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Membawa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus jadi mengenal. Mungkin kita tidak menuainya sekarang gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan, Tuhan melihat bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang sejati, yang taat. Sehingga Tuhan akan. Lalu saya berpikir juga begini saudara. Ketika kita melakukan hal itu, seperti yang tadi pagi saya sudah sampaikan, perempuan sundal aja dipakai Tuhan kok untuk menjadi saksi membawa banyak orang datang. Gak usah orang yang belum kenal Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang memang secara KTP Kristen, tapi gak ke gereja. Mari kita ajak untuk berhimpun, untuk bersekutu. Lalu juga di persekutuan doa, saya udah sering sekali, hal utama hubungan kita dengan Tuhan itu adalah doa.
saudara tidak pernah ikut berdoa, tidak pernah ikut bersekutu dengan bersama-sama di gereja ini, saudara tidak melakukan hal yang utama dalam bersekutu bersama. Saya percaya saudara berdoa masing-masing, tapi bersekutu bersama itu perintah Tuhan. Mari kita lakukan. Kalau saudara merasa kagok untuk datang lewat Zoom, saudara, aku belum pernah Zoom, belajar Zoom. Supaya kita semua melakukan dan taat melakukan perintah Tuhan. Saya ingin menyampaikan ini karena nanti saudara lihat kehidupan rohani saudara akan bertumbuh. Itu saja ya. Mari kita berdoa. Satukan hati. Tuhan, Engkau melihat hati di tempat ini Tuhan. Kami mohon kepadamu kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami bisa jadi pengikut-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh taat menjalankan apa yang Kau perintahkan seperti Abraham. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada petang sore hari ini Tuhan. Engkau memberkati Pak Stefan yang sudah memberitakan firman-Mu. Kami mau, Tuhan Yesus, kami mau berjalan di dalam rencana-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang Tuhan bagi banyak orang. Tolong kami. Kau berkati Pak Stefan yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau pakai lagi dengan luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya, jawablah setiap pergumulan. Dan saat kami mohon kepadamu, Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu. Tolong Tuhan, Kau berkati. Jawablah setiap pergumulan dari pelayan-pelayan-Mu. Kami mohon kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Balaslah dengan lipat kali ganda. Dan kami terus berdoa mendukung Pak Presiden dan jajarannya di dalam memerintah negara kami tercinta ini Tuhan. Supaya kami semua dapat hidup sejahtera di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Dan mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan duduk, kita bersatu dulu sejenak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.